Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana supaya ada keselarasan antara visi misi tujuan dan sasaran dengan KPI atau alignment between mission and KPI ya. Kalau tidak salah minggu kemarin saya sudah sedikit menyangkut sedikit ya tentang KPI atau Key Performance Indicator. Sebetulnya istilah di setiap organisasi bisa berbeda-beda, tapi intinya KPI itu bukan semata-mata ukuran kinerja ya, tapi ukuran kinerja yang utama. Saya sepertinya langsung saja ke definisi dulu. Jadi di sini KPI adalah suatu sejumlah gitu ya, sejumlah faktor atau ukuran-ukuran yang menunjukkan pentingnya sesuatu tersebut terkait dengan apa yang dihadapi oleh sebuah perusahaan atau organisasi, atau terkait dengan tantangan atau secara strategis itu penting bagi organisasi. Atau yang kedua definisinya adalah sebuah indikator dan sebuah nilai numerik atau nilai angka gitu ya. Itu menjadi gambaran tentang pentingnya hubungan antara KPI dan tantangan bisnis yang real. It underlines the importance of the connection between KPI and real business challenge. Artinya indikator-indikator itu sebuah gambaran, dari angka pun, dari bobot pun sebuah gambaran bahwa ini relevan sekali atau ini nyambung sekali dengan apa yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau penting sekali gitu. Nah, coba kita renungkan ya. Ada banyak orang mungkin yang masih berpikir bahwa kenapa sih perlu membuat KPI gitu ya? We are doing fine without any KPIs. Ya. Do we need some? Kenapa kita memerlukan membuat KPI gitu kan? Nah, ini diilustrasikan seperti GPS ya, seperti kita kalau sedang berkendara gitu ya. Kapan sih kita menggunakan GPS? Tentunya kalau ibu bapak itu sudah jelas rumahnya, misalnya alamatnya di Jalan Taman Sari misalnya ya, terus sudah jelas Jalan Taman Sari nomor sekian, blok sekian lah, RT RW-nya jelas gitu ya, dan sudah tinggal sekian lama di situ, lalu ibu bapak bekerjanya misalnya di Buah Batu, misalnya sudah jelas juga perusahaannya memang adanya di situ sudah sekian lama, atau rumah sakit Muhammadiyah lah ya, itu udah jelas memang di situ udah sekian lama. Tentunya ibu dan bapak semakin lama sering menggunakan jalur itu, misalnya ke arah dari rumah ke arah rumah sakit Muhammadiyah, maka bahkan kadang-kadang sambil konsentrasinya nggak usah penuh juga kita udah otomatis beloknya ke sini, ke kiri, terus nanti ke kanan, ke kiri lagi misalnya. Itu saking sudah hafalnya kita kadang-kadang tidak usah terlalu konsentrasi, udah otomatis kan. Nah, artinya kita tidak butuh GPS sama sekali dalam situasi seperti itu. Nah, kita itu baru pakai GPS misalnya karena misalnya ada undangan, lokasinya betul-betul baru, atau kita khawatir salah gitu, salah jalan, betul-betul ini membutuhkan ketepatan waktu, tapi kondisi dan lain-lain juga kita tidak tahu misalnya, maka kita akan otomatis menyalakan GPS. Nah, dari ilustrasi ini kita coba cari asosiasinya. Bisnis, bukan hanya bisnis ya sebetulnya, mau rumah sakit, kan kalau rumah sakit itu sebetulnya tidak boleh disebut bisnis ya. Mau rumah sakit, mau bisnis, mau organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi politik, apakah lebih mirip seperti yang kasus pertama, kita tuh sudah hafal banget gitu ya apa yang dihadapi gitu, atau lebih mirip dengan situasi yang kedua di mana kita khawatir karena takut kita salah arah, kita tidak mengenal betul lingkungan atau jalan.
Sepertinya lingkungan organisasi apapun saat ini lebih mirip kasus yang kedua. Artinya kita berhadapan dengan situasi lingkungan yang bisa cepat berubah, yang kompleks, yang begitu terbuka dengan adanya teknologi komunikasi yang murah dan mudah. Berbagai informasi bisa masuk, keluar masuk ke benak pegawai kita, konsumen kita, relasi, supplier dan semuanya, sehingga berbagai hal menjadi sangat mudah berubah dan kadang-kadang unpredictable. Nah, dengan gambaran seperti itu, berarti kita butuh GPS gitu kan. Nah, apa berarti fungsi GPS itu? Fungsi GPS itu sebetulnya memudahkan kita untuk memastikan bahwa kalau tadi kita sedang berkendara, memang kita tuh berjalan ke arah apa yang kita tuju. Nah, KPI juga sama. KPI itu fungsinya adalah memastikan bahwa langkah kita, aktivitas kita itu mencapai sesuatu yang memang itu yang kita tuju gitu. Nah, mudah-mudahan dari gambaran ini kita mengerti bahwa kalau kita bilang semuanya fine-fine aja tuh tanpa KPI, ya mungkin karena kita belum betul-betul menyadari situasi yang kita hadapi, atau kita belum betul-betul memang di posisi yang merasa butuh misalnya bergerak cepat gitu dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang lain gitu. Nah, ini beberapa hal perlu diperhatikan supaya KPI itu betul-betul seperti GPS, karena bisa saja namanya KPI gitu ya kan, kalau sekedar nama ya tidak berarti juga jadi jaminan bahwa langkah kita akan mengarah kepada apa yang kita tuju ya. Tidak sekedar karena namanya GPS terus membantu kita untuk mencapai lokasi yang kita mau. Namanya aja GPS, tapi setelah diinstal isinya musik kan, jadi bukan begitu juga gitu. Nah, ini ada 5 main qualities that makes KPIs effective. Artinya ada 5 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah relevan gitu ya. Artinya KPIs itu akan membantu kita untuk mencapai tujuan, karena KPI itu harusnya adalah aspek-aspek atau indikator-indikator yang betul-betul relevan ya. Artinya relevan dengan apa? Relevan dengan apa yang penting tadi, apa yang sedang kita hadapi. Jadi dikatakan nih contohnya ya, seorang marketing manager gitu ya akan fokus kepada analisis web, di mana di situ eksekutif ingin tahu kan berapa sih ROI-nya gitu kan, berapa pencapaian bisnisnya gitu. Nah, oleh karena itu supaya manajer itu bisa memuaskan informasi yang diinginkan oleh direksi misalnya ya, maka KPI itu harus bisa mudah diakses oleh manajer atau mudah dihitung atau mudah diketahui. Yaitu apa? Tentunya ROI-nya kan gitu. Makanya dia memastikan bahwa ROI itu memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh eksekutif atau dewan direksi. Berikutnya ada strategically align. Artinya KPIs are not useful if they don't align with overall business goal and objective. Jadi artinya KPI itu harus adaptif. Memang ada beberapa aspek kita tetap, tapi beberapa indikator lainnya mungkin kita harus sesuaikan dengan ini sekarang strateginya apa, sekarang ini arah kita mau kemana misalnya dengan industri 4.0 misalnya, mau tidak mau kita lihat bahwa ada prioritas dalam perubahan teknologi di perusahaan atau di organisasi kita misalnya. Misalnya teknologi yang diprioritaskan adalah yang terkait dengan pelayanan langsung secara administratif, karena itu membuat pasien misalnya merasa lebih puas karena cepat sekali dan akurat data yang kita berikan misalnya. Nah,
dengan kondisi seperti itu, tadinya misalnya KPI bagian pendaftaran itu hanya ABC misalnya. Nah sekarang dengan perubahan teknologi, tentunya tuntutannya juga berubah, maka harus ada tuh beberapa KPI yang perlu adaptif atau mungkin disesuaikan. Tadi terkait dengan bagian pelayanan misalnya. Yang berikutnya adalah realistis. Nah, kadang-kadang kalau tidak membuat KPI, ya dari dulu misalnya yang diukur atau dievaluasi indikatornya itu gitu ya. Kita nggak akan pernah berpikir apakah masih realistis sekarang misalnya ya. Tidak realistis bisa tidak hanya bebannya terlalu berat, tapi tidak realistis itu termasuk misalnya bebannya terlalu ringan, misalnya harus memastikan bahwa tidak hanya ini bagi seorang sales misalnya dengan kondisi perusahaan yang teknologinya masih belum banyak penyesuaian misalnya, lalu kita menentukan target kerja yang sama misalnya seperti pesaing. Nah itu kan berarti tidak realistis. Goalnya juga kan tentunya berbeda gitu ya. Nah itu akan menyebabkan sales jadi motivasinya rendah atau turun. Biasanya diukurnya lewat misalnya banyak yang resign misalnya. Tidak realistis memang seringkali konotasinya beban yang terlalu berat, tapi bisa juga tidak realistis itu bebannya terlalu ringan. Karena misalnya dengan sekarang teknologi yang semakin canggih, misalnya di perbankan banyak pekerjaan customer service yang bisa digantikan sama teknologi. Berarti nggak realistis dong kalau misalnya customer service tuntutan kerjanya sama seperti zaman dulu. Harusnya ada misalnya job enrichment atau penambahan beban kerja. Nah, otomatis nanti berdampak juga ke KPI. Measure what is critical. Tadi ya, ciri khas dari KPI adalah yang nggak banyak, nggak panjang. Kalau kita bilang KPI tapi ternyata indikatornya banyak sekali, ya itu berarti hanya nama, belum bisa disebut KPI. Di sini a long list of KPIs will not do the trick. Leaders need only to measure what is crucial to specific department success. Jadi betul-betul memang boleh sih trial error, tapi mungkin kita bisa benchmark ya dengan yang organisasi yang mirip. Jadi kita tidak usah sebetulnya trial error 100% ya. Kita punya pesaing gitu ya. Artinya belajar dari pesaing yang lebih sukses itu mungkin cara lebih cepat untuk menentukan apa sih KPI saat ini yang paling tepat bagi jabatan ini misalnya. Ya. Mungkin di sini bahkan berdasarkan hasil riset bisa hanya 3 sampai 5 saja gitu yang diukur. Gak usah kalau misalnya di dalam evaluasi kinerja kan seorang pegawai bisa diukur sama 15 aspek ya. Nah, itu namanya indikator evaluasi kinerja atau indikator kinerja gitu ya. Tapi kalau udah pakai kata indikator kinerja utama. Nah, kalau udah pakai utama berarti kan sebetulnya itu key ya. Itu sebetulnya key performance indicator. Namanya indikator kinerja utama. Tapi pas dihitung-hitung ada 10, ada 15. Nah, berarti itu mungkin perlu ditentukan lagi lah yang paling prioritasnya apa ya. Too many KPIs can take attention away from what needs to be the focus. Kan beda skala prioritas ya. Kalau evaluasi kinerja itu tujuannya memang untuk mengimprove pegawai. Evaluasi kinerja itu tujuannya untuk menentukan pegawai itu butuh pelatihan apa ya gitu. Apanya yang perlu diimprove ya. Nah, kalau KPI itu tujuannya untuk mencapai goal atau tadi ya sasaran yang kita tentukan itu menjadi fokus daripada KPI. Kalau di dalam evaluasi kinerja terlalu banyak yang diukur, kita jadi nggak fokus ke sasaran tadi. Fokusnya lebih kepada mengevaluasi orang atau mengevaluasi pegawai. Itu maksudnya. Lalu prediktif ya. One of the primary purposes of KPIs is to use the result to make projection about correlation. Jadi
KPI itu mengindikasikan atau menunjukkan seberapa penting pengukuran tersebut dihubungkan dengan tujuan perusahaan atau tujuan organisasi atau tujuan rumah sakit, gitu ya. Nah, ini tentu akan membantu para manajer kan dalam menentukan. Kalau orang bilang setiap manajer itu kan memang salah satu fungsinya mencari cara ya, memikirkan bagaimana agar outcome-nya lebih baik, agar hasil yang dicapainya optimal gitu ya. Nah, dengan KPI ini tadi selain membuat perusahaan fokus, tentu saja manajer pun menjadi lebih fokus dari mulai menentukan proses bagaimana yang lebih tepat dan juga menentukan keputusan-keputusan, cara dan berbagai hal yang terkait dengan proses mencapai tujuan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga ya, bahwa dalam prakteknya kan KPI itu adalah product discussion. Artinya hampir tidak ada manajer itu yang membuat KPI sendiri gitu ya. Artinya jangan sampai kita buat KPI betul-betul top down, kita tentukan tanpa kita berdiskusi dengan yang lain, bukan hanya dengan yang satu jenis atau satu fungsi ya, tapi bisa juga dengan lintas fungsi. Terus KPI bukan mandat dari top ke down, tapi organically suggested by your team. Artinya seringkali kita mengetahui apa yang lebih penting itu justru dari pelaksananya. Artinya memang harus ada suasana ada kultur, ada komunikasi keterbukaan ya, ada kepemimpinan partisipatif agar tim itu bisa memberikan suggestion, bisa memberikan saran apa hal-hal yang penting yang mungkin menjadi bakal KPI gitu. Itulah yang tadi saya bilang adaptif. Jadi mungkin yang lebih banyak diadaptasi atau disesuaikan itu adalah KPI yang memang situasional, tergantung dari goal kita, sasaran strategis kita, dan itu biasanya level bawah atau teknisi yang lebih banyak tahu. KPIs help to solve real business problem, not just do routine reporting. Jadi bisa diukur kalau misalnya dengan KPI ini gitu ya, ternyata kinerja bisnis tidak ada peningkatan atau lambat banget gitu ya, itu sebetulnya sebuah indikasi bahwa mungkin KPI-nya belum betul-betul alignment dengan tadi goal yang ingin kita capai. KPIs are clearly defined. Jadi artinya tidak boleh kita bilang KPI tapi ngukurnya juga masih bingung. Kalau tidak salah, saya sudah bahas minggu kemarin ya. Unambiguously artinya, contoh misalnya definisi memang ada di kamus kompetensi, pasti perusahaan itu buat ya. Misalnya kamus kompetensi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan integritas gitu ya, memiliki integritas gitu ya, itu ada definisinya. Tapi bagaimana mengukur integritas? Kalau ketika ukurannya lebih banyak perseptif, misalnya sudah ada ini, integritas itu adalah bersungguh-sungguh gitu ya, dalam bekerja, tidak hitungan, terus seperti merasa memiliki perusahaan sendiri. Ini skornya dari 1 sampai 5. Pertanyaan saya, itu yang mengukurnya siapa gitu? Yang dikatakan bersungguh-sungguh itu ada ukuran dari 1 sampai 5 itu persepsi bukan? Iya persepsi. Ya kalau persepsi berarti bisa ambigu dong. Ada yang bersungguh-sungguh itu ya karena memang jenis pekerjaannya ini mah nggak bisa. Ini mah jelas banget memang harus bersungguh-sungguhnya tuh kelihatan, keukur banget. Nah ada jabatan lain yang memang bersungguh-sungguhnya nggak mungkin dilihat, misalnya marketing ya, itu mungkin kita tidak bisa melihat semua prosesnya gitu. Nah artinya apa?
ketika hal itu kita mau jadikan KPI, hati-hati. Khawatirnya kalau tidak jelas banget, perseptif gitu ya, tadi dampaknya pun gitu ya kepada kinerja tidak banyak, karena si pegawainya sendiri ketika akan memproses itu, mencapai KPI itu juga kondisinya sama gitu ya, tidak jelas gitu, tidak ada panduan yang jelas. KPIs are not perceived as punishment but a way to make things better. Tadi sekali lagi, jangankan KPI, indikator-indikator evaluasi kinerja saja itu bukan alat untuk memberikan punishment atau reward. Jadi kalau reward punishment itu kan tidak per evaluasi kinerja ya, tapi lebih kepada satu proses periode tertentu gitu. Lebih banyak sebetulnya manfaat dari evaluasi kinerja itu di dalam penentuan training and development. Apalagi KPI itu udah jelas hanya sebagai alat tadi alignment dengan goal yang ingin kita capai. Artinya apa? Hanya untuk memastikan bahwa kita melangkahnya udah bener nih, kesini nih jalannya gitu ya. Artinya kalau ternyata ketahuan belum bisa mencapai KPI, berarti kita belum belum bener arahnya, berarti harus diperbaiki lagi, dibelokkan lagi, difokuskan lagi, misalnya seperti itu. Saya pikir sebentar. Oh ya, saya sampai sini aja ya. Kita mendefinisikan atau mencari, kita tentukan bagaimana menentukan KPI atau langkah-langkah dalam menetapkan KPI. Ya ini sih sebetulnya tidak kaku ya. Setiap organisasi, jangankan berbeda organisasi, misalnya sesama rumah sakit, sesama puskesmas, sesama klinik, jenis kliniknya sama misalnya. Nah, selalu kalau kita bicara proses atau tahapan itu culture pasti masuk. Artinya apa? Ini hanya standar, dalam implementasinya ada beberapa hal yang mungkin dilakukan, ada beberapa hal mungkin yang tidak perlu dilakukan ya. Artinya melihat kepada situasi dan budaya. Yang pertama adalah gather key leaders from each department and discuss problems and issues that departments are facing. Ini kan tidak mudah ya, mendapatkan pemimpin yang memang paham gitu ya dari setiap departemen, lalu berdiskusi bersama-sama. Ini kan ada kultur di dalamnya. Jadi intinya proses yang pertama adalah apa? Menentukan problem ya dan isu yang sedang dihadapi saat ini. Nah, kenapa sih kok berangkatnya dari problem dan isu? Ya supaya ketika menentukan tujuan dan sasaran itu betul, dan ketika menyambungkan dengan mendefinisikan apa KPI-nya juga supaya betul, tidak salah. Nah, setelah menentukan berarti goalnya apa, KPI-nya apa, maka conduct a SWOT analysis. Tentunya Bapak Ibu mudah-mudahan sudah mendengar ya, strength, weakness, opportunity, and threat. Ini juga kan tidak bisa dikerjakan sendiri gitu ya. Tapi juga kita tidak bisa memaksakan misalnya dari pokoknya dari perwakilan setiap departemen, manajernya kan tidak harus manajer. Mungkin ada satu departemen yang lebih menguasainya, bukan manajernya misalnya ya. Artinya dari awal tuh, dari nomor 1 juga kita harus sudah fleksibel ya, betul-betul dengan kondisi di kita itu yang paling menguasai informasi siapa. Karena pentingnya orang yang menguasai informasi itu nanti dalam penentuan goal, KPI, juga dalam membuat analisis SWOT gitu. Berikutnya adalah cara untuk mendefinisikan KPI bisa juga menggunakan IPA ya. Jadi kita coba tanya sendiri gitu ya, dibalik gitu ya, ketika sudah ada KPI-nya coba kita balikkan lagi, betul-betul penting gak sih ini gitu ya, kira-kira aspek ini bisa ditingkatkan gak? Karena kalau namanya KPI itu pasti ada ukurannya ya, artinya ada ukuran itu bisa ditingkatkan. Nah, kira-kira kalau kita membebankan KPI ke satu departemen, ini mereka bisa nggak mencapainya? Jangan-jangan mereka nggak punya otoritas
untuk mencapainya ya jangan, berarti itu kan tidak fair ya. Nah berikutnya, each KPI should be consistent and reliable enough to produce the same result over time. Artinya jangan sampai, maksudnya overtime ini selama goalnya sama ya, selama sasaran strategisnya sama. Artinya kalau udah beda lagi sasarannya atau tujuannya, ya kita harus merubah lagi KPI-nya. Tapi selama sasaran strategis dan goalnya sama, pastikan misalnya ketika dicapai sama orang itu, mau ada dimanapun ya sama, konsisten, bisa gitu, memungkinkan gitu. Yang terakhir ini kok satu ya, harusnya nomor 5 ini. Use the findings to determine KPIs that align with business goals and overall strategy. Jadi setelah ketemu KPI, nah kalau udah masuk ke sini kan, nanti kalau udah ketemu KPI departemen, berarti nanti kita bisa membuat KPI per jabatan. Jadi yang saya bahas di sini adalah tahapan-tahapan menentukan KPI baru sampai KPI di level departemen. Jadi KPI itu bukan hanya individu, mungkin ibu bapak pasti tahu organisasi kan punya KPI juga di level organisasi gitu ya. Lalu setelah di level organisasi baru ke level departemen, nanti ke level individu seperti itu. Saya pikir itu saja dulu ibu bapak untuk materi berikutnya. Ini masih ada sebetulnya tahap-tahapan bagaimana membuat KPI yang baik, tapi saya pikir kita bisa bahas minggu depan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Semoga nanti ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.